Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu. وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا. Ya Allah, kami memohon kepadamu ilmu yang bermanfaat, warizqan tayyiba, dan rezeki yang baik, wa amalan mutaqabbala, dan amalan yang Engkau terima ya Allah. Semoga Allah Subhanahu wa taala menerima amal ibadah kita, terutama kajian kita pada hari yang berbahagia. Ibu-ibu Majlis Ta'lim Baitur Rahman yang rahmati Allah Subhanahu wa taala, hari ini kita akan berbicara tentang sebuah penyakit yang berbahaya. Akhlak yang tercela. Sifat yang menjadi sebab menuju kepada keburukan. Dan bahkan bisa menjadi jalan pintas untuk menuju neraka. Akhlak atau sifat tersebut adalah al-iftira atau al-kadhib. Ada yang tahu artinya, Ibu? Berdusta atau berbohong. Apa itu dusta, Ibu? Ada yang tahu apa itu dusta, Ibu? Berkata yang tidak benar. Kalau dikatakan bohong adalah perkataan yang tidak benar. Misalnya seorang guru memberikan pertanyaan kepada muridnya, perkataannya tidak benar. Apakah itu bohong? Apa itu bohong? Al-iftira atau al-kadhib. Ya. Kata Ibnu Hajar rahimahullah, al-kadhib adalah huwa al-ikhbaru bisyai' ala khilafi ma huwa alaih. Yaitu mengatakan sesuatu tidak sesuai dengan kenyataannya. Sawa'un kana 'amdan aw khata'a. Baik itu disengaja ataupun tidak disengaja. Jadi itu adalah pengertian al-iftira atau al-kadhib atau dusta atau bohong. Yaitu memberitahukan sesuatu yang tidak sesuai kenyataannya. Baik itu secara sengaja ataupun tidak sengaja. Kajian kita pada hari ini yaitu pada kaidah yang kelima, ya. Yaitu kaidah yang Allah sebutkan dalam Al-Qur'an untuk mewanti-wanti kita dan memberitahukan kita betapa buruknya, ya. Betapa tidak bagusnya sifat ini. Ya. Apa kaidah yang kelima, ibu-ibu? Wa qad khaba man iftara. Apa artinya, ibu-ibu? Pasti orang-orang yang berdusta merugi. Wa qad dalam bahasa Arab, ibu-ibu, kalau ada kalimat qad, setelahnya ada fi'lul madhi. Itu menunjukkan litta'kid, yaitu pasti. Pasti. Seperti Allah katakan, qad aflaha al-mu'minun. Qad aflaha al-mu'minun alladzina hum fi salatihim khashi'un. Pasti beruntung orang yang beriman, orang-orang yang mengerjakan salat dengan khusyuk. Begitu juga di sini, wa qad khaba man iftara, pasti khaba, rugi, tidak beruntung.
Siapa saja? Maniftara. Maniftara, man. Ini bersifat umum. Siapa saja? Siapa saja yang berdusta, ibu-ibu? Khaba. Pasti dia rugi. Pasti dia tidak beruntung. Kaidah ini Allah sebutkan dalam Al-Quran pada surat Taha. Ayat ke-60, ke-61. Kaidah ini pada dasarnya adalah cerita tentang duelnya Nabi Musa dan para penyihir Firaun. Ya, sebagaimana kita ketahui, kata Allah di sini, qala mau'idukum yaumuz zinati wa ayyuhsyaran nasu duha. Jadi Musa mengajak duel Firaun pada yaumuz zina, pada hari raya waktu itu. Pada saat waktu duha. Ya. Kemudian fatawalla fir'aunu fajama'a kaidahu thumma ata. Kemudian sibuklah Firaun mengumpulkan seluruh penyihir yang ada pada saat itu. Ya. Kemudian setelah berkumpulnya Nabi Musa dan para penyihir Firaun pada hari raya tersebut, apa kata Nabi Musa? Qala lahum Musa wailakum la taftaru 'ala Allahi kadhiban fayushitakum bi'adzab. Jadi Nabi Musa berbicara atau mewanti-wanti kepada para penyihir Firaun untuk tidak berdusta, mengada-ngadakan sihir-sihir mereka seolah-olah ingin menipu manusia bahwasanya sihir mereka itu nyata, real. Fayushitakum bi'adzab. Nanti kalian akan mendapatkan azab Allah. Wa qad khaba man iftara. Dan orang-orang yang berdusta pasti akan merugi. Kenapa orang yang berdusta merugi? Kenapa Allah katakan orang yang berdusta pasti rugi? Karena kedustaan merupakan salah satu sebab mendatangkan azabnya Allah Subhanahu wa taala. Dalilnya mana? Ayat yang kita bacakan tadi. La taftaru 'ala Allahi kadhiba. Jangan berbohong atas nama Allah. Akibatnya apa? Fayushitakum bi'adzab. Nanti Allah pasti akan mengazab kalian. Karena itu Ibnul Qayyim rahimahullah mengatakan, wa qad dhamina subhanah. Allah sudah menjamin pada ayat ini, la budda ayyukhayyiba ahlul ihtira wa la yahdihim. Orang yang berdusta, orang yang bohong pasti tidak beruntung, pasti dia rugi, wa la yahdihim, dan tidak akan Allah beri hidayah, wa annahu yushituhum bi'adzabih, dan dia akan pasti mendapatkan azab Allah dan siksa Allah. Wa qad khaba man iftara, dan orang yang berdusta pasti merugi. Kenapa orang yang berdusta merugi? Karena dusta merupakan sifat utama atau ciri utama orang munafik. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda dari hadis yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah. Apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? Ayatul munafiq salat. Ciri-ciri, tanda-tanda orang munafik ada berapa, Ibu? Ada 3. Ciri yang pertama apa kata Nabi? Idza hadatsa kadzab. Kalau dia berbicara banyak dustanya. Seperti kata Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Munafiqun, "Idza ja'akal munafiqun." Ketika orang-orang munafik mendatangi Nabi Muhammad, apa katanya? Qalu nashhadu innaka la rasulullah. Kami bersaksi, wahai engkau Muhammad adalah utusan Allah. Wallahu ya'lamu innaka la rasuluh. Padahal Allah tahu Nabi Muhammad itu adalah utusan Allah. Wallahu yashhadu innal munafiqina lakadzibun. Dan Allah tahu orang munafik itu berdusta. Jadi waqad khaba man iftara. Kenapa pendusta pasti rugi? Karena dusta merupakan ciri utama dari orang-orang munafik. Kenapa orang yang berdusta rugi, Ibu-ibu? Karena dusta merupakan pintu utama
atau cara utama iblis untuk menjerumuskan manusia dalam keburukan. Siapa makhluk pertama yang berdusta, Ibu-ibu? Ada yang tahu? Makhluk pertama yang berdusta, iblis. La'natullahi alaih. Adam dan Hawa ketika diciptakan oleh Allah di surga, apa kata Allah kepada Nabi Adam dan Hawa? Wa ya Adam, wahai Adam, uskun anta wa zawjukal jannah. Tinggallah di surga bersama istri kamu. Wa kula minha ragadan haitsu syi'tuma. Makanlah apa saja yang kalian sukai. Wala taqraba. Kan tapi jangan dekati hadhihi syajarah, pohon ini, fatakuna minadh dhalimin. Kalau kamu makan pohon ini, wahai Adam dan Hawa, kamu termasuk orang-orang yang zalim. Apa kata iblis? Bagaimana cara iblis menjerumuskan Adam, ibu-ibu? Kalau dipaksa oleh iblis, ayo makan, pasti enggak mau. Sama seperti orang yang ngajak kepada kemaksiatan, ibu-ibu, dia enggak akan ngajak langsung kepada kemaksiatan. Pasti dia cari cara. Caranya seperti cara iblis, ibu-ibu. Bagaimana cara iblis menggoda Adam? Apa kata iblis? Wa qala ma nahakuma rabbukuma an hadhihi syajarah. Wahai Adam dan Hawa, tahu enggak kenapa Allah melarang kalian memakan pohon ini? Wa qala ma nahakuma rabbukuma an hadhihi syajarah illa an takuna malakaini aw takuna minal khalidin. Ya syaitan, iblis. Adam, Hawa, tahu enggak kenapa Allah melarang kalian memakan pohon ini? Karena kalau kalian makan pohon ini, takuna malakain, kalian akan berubah menjadi malaikat. Au takuna minal khalidin, atau kalian akan kekal di neraka, di surga. Subhanallah. Di surga. Lihat cara iblis. Cara iblis menggoda Adam dan Hawa dengan cara berbohong. Jadi sekarang kalau ada yang berbohong dalam mengajak kemaksiatan, berarti mazhabnya mazhab iblisiyah. Mazhab iblisiyah. Jadi imamnya itu adalah iblis. Banyak sekarang ibu-ibu orang yang mau ngajak kepada keburukan, dia berdusta, tidak mengajak langsung. Wa qad khaba man iftara. Orang yang berdusta pasti merugi. Kenapa orang yang berdusta merugi? Karena dusta adalah jalan tol menuju Banda Aceh, Surabaya, ke neraka. Dusta merupakan jalan tol tercepat menuju neraka. Apa kata Nabi SAW? Iyyakum wal kadhib. Jauhilah dusta. Fa innal kadhiba, karena sungguhnya dusta, yahdi ilal fujur, akan membawa kepada kefajiran, kerusakan, kejahatan. Wa innal fujura, dan kejahatan, yahdi ilan nar, dan sungguhnya kejahatan akan mengantarkan kepada neraka. Wa qad khaba man iftara. Orang yang berdusta pasti rugi. Kenapa orang yang berdusta rugi? Karena orang yang berdusta adalah mereka yang sebenarnya tidak beriman kepada Allah dan ayat-ayatnya. Apa kata Allah Subhanahu wa taala? Innama yaftaril kadhiba alladhina la yu'minuna bi ayatillah. Sesungguhnya orang-orang yang berdusta itu mereka yang sejatinya tidak beriman kepada ayat-ayat Allah. Wa ulaika humul kadhibun, dan mereka lah orang-orang yang berdusta. Bahkan Nabi SAW bersabda dalam sebuah hadis beliau, apa kata Nabi SAW? Yutba'ul mu'min alal khilali kulliha. Seorang mukmin, ibu-ibu, seorang muslim itu boleh memiliki sifat apa saja. Boleh memiliki sifat apa saja, kecuali dua, kata Nabi SAW. Illal kadhib wal khiyanah. Kecuali dusta dan khianat. Semua muslim, maksudnya, kata Nabi, bisa memiliki sifat buruk apa saja, kecuali dua tadi. Al-kadhib wal khiyanah.
Sebagaimana hadis Nabi SAW ketika seseorang mendatangi beliau. Apa kata orang tersebut? Qila ya Rasulullah, ayakunal mu'minu jabana? Ya Rasulullah, mungkin nggak seorang mukmin itu pengecut, penakut? Apa kata Nabi SAW? Mungkin. Kemudian kata orang tadi, ayakunal mu'min bakhila? Ya Rasulullah, mungkin nggak seorang muslim itu pelit? Apa kata Nabi? Mungkin. Kemudian apa ditanyakan selanjutnya? Ayakunal mu'min kadzdzaba? Apakah seorang mukmin bisa berdusta? Kata Nabi apa? La, tidak. Maksudnya apa? Ya. Seorang muslim boleh memiliki sifat, bukan berarti kita boleh, Bu, ya. Bisa saja memiliki sifat-sifat buruk lain, dan itu tidak tercela pada pribadi dan keimanannya. Kan tapi ketika seorang mukmin berdusta atau khianat tadi, maka itu sudah mencederai keimanannya. Karena kata para ulama, Ibu, ketika kita melakukan kemaksiatan atau kesalahan yang lain, itu biasa didasari atau dilandasi dengan hawa nafsu kita. Seperti orang pelit misalnya. Itu karena nafsu dia mencintai harta. Atau ketika seorang muslim yang penakut, ya, itu karena nafsu dia takut akan keburukan yang akan dia hadapi. Kan tapi ketika seorang mukmin gemar berdusta, itu mencerminkan busuknya isi dalam hatinya. Itu kata para ulama. Seorang mukmin mungkin bisa memiliki sifat pelit, dusta, keras kepala, tukang tidur, tukang makan. Tapi kalau dusta bukan sifat orang yang beriman. Bahkan Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita untuk menjauhi orang-orang yang terkenal berdusta, Ibu-ibu. Apa kata Allah? Ya ayyuhalladzina amanu taqullah. Wahai orang beriman, bertakwalah kepada Allah, wa kunu ma'as shadiqin. Dan senantiasalah bersama orang-orang yang jujur. Wa qad khaba man iftara. Orang yang berdusta pasti rugi, pasti celaka, pasti binasa. Kan tetapi Ibu-ibu, subhanallah, kita sekarang mendapatkan kedustaan dan kebohongan itu seolah-olah hal biasa di zaman sekarang ini, Ibu. Subhanallah. Bahkan sudah menjadi dagangan yang diperjualbelikan. Dan itu menyebabkan hilangnya kepercayaan kita satu sama lain. Saya sering ketika awal pulang dari Madinah, ketika di Jakarta, Ibu. Ketika karantina, waktu itu kita di karantina di Wisma Atlet, ya. Kita kebiasaan di Madinah itu sering mengucapkan salam walaupun terhadap orang yang tidak kenal. Jadi ketika di masa karantina kita masih terbawa suasana. Assalamualaikum, assalamualaikum. Bukannya waalaikumsalam yang kita dapatkan, akan tetapi tatapan kecurigaan, aneh. Karena apa, Ibu? Karena sudah hilangnya kepercayaan antara kaum muslimin, karena disebabkan kedustaan yang sudah tersebar dan menjadi hal yang biasa di kalangan kaum muslimin. Bahkan terkadang, Ibu-ibu, orang yang tidak paham dengan hakikat kedustaan, terkadang mereka terjerumus ke dalam kebohongan dan dia tidak tahu sebenarnya itu kebohongan, dan dia termasuk ke dalam orang-orang yang waqad khaba man iftara. Kemudian Ibu-ibu, kita akan menjelaskan jenis-jenis kedustaan ataupun kebohongan. Bohong atau dusta, Ibu-ibu, itu banyak macamnya. Banyak macam. Kalau kita mau jelaskan semua mungkin jam 12 baru kita selesai, Ibu-ibu. Kan tapi secara garis umum, bohong itu terbagi kepada 3 jenis. Dusta itu terbagi ke dalam 3 jenis. Apa saja? Yang pertama, kadzibu 'ala Allah, berdusta atas nama Allah. Yang kedua, kadzib 'ala Rasulillah, berdusta atas nama Rasulullah SAW. Yang ketiga, berdusta atas manusia secara umum. Yang pertama, berdusta atas nama Allah. Bagaimana berdusta atas nama Allah? Ya. Yaitu ketika seseorang berbicara tentang Allah dengan tanpa ilmu. Itu termasuk berdusta atas nama Allah.
Dan dosanya inilah yang paling berat di antara dosa-dosa dusta yang lain. Ketika seseorang berani berdusta atas nama Allah, ini hukumannya yang paling berat. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa man azlamu mimman iftara 'ala Allahi kadhiba." Siapa sih yang lebih zalim daripada orang-orang yang berani berdusta atas nama Allah? Maksudnya tidak ada yang lebih jahat dari orang-orang yang berani berdusta atas nama Allah. Bahkan Allah Subhanahu wa taala di sini mengatakan wa an tusyriku billahi ma lam yunazzil bihi sultana wa an taqulu 'ala Allahi ma la ta'lamun. Allah menggandengkan ibu-ibu dosa syirik dengan dosa orang-orang yang berdusta atau berbicara tentang Allah dengan tanpa ada ilmu. Dan subhanallah di zaman sekarang ibu-ibu, orang dengan mudahnya berbicara tentang agama Allah tanpa ilmu. Semua orang berhak bicara agama pada saat ini. Di antara bentuk dusta atas nama Allah adalah mensifati Allah dengan sesuatu yang tidak layak terhadap Allah. Seperti orang-orang yang mengatakan Allah memiliki anak. Wa qalu ittakhadha ar-rahmanu walada. Laqad ji'tum syai'an idda. Dan mereka mengatakan Allah memiliki anak. Laqad ji'tum syai'an idda. Sungguhnya mereka telah membuat kemungkaran yang besar. Takadus samawatu yatafattarna min. Hampir-hampir saja bumi, langit itu terbelah karena ucapan tadi. Watanshaqul ardu wa takhirrul jibalu hadda. Hampir-hampir bumi terbelah dan gunung itu runtuh. Anda'u lirrahmani walada. Ketika mereka mengatakan Allah memiliki anak, wa ma yanbaghi lirrahmani ay yattakhidha walada. Dan Allah tidak pantas, tidak layak dan tidak mungkin memiliki anak. Itu di antara bentuk berdusta atas nama Allah, yaitu mengatakan sesuatu terhadap Allah dengan sesuatu yang tidak layak. Begitu juga di antara bentuk dusta kepada Allah, yaitu ketika menghalalkan sesuatu yang haram atau mengharamkan sesuatu yang halal. Dan subhanallah, kita banyak menjumpai hal tersebut di zaman sekarang. Khususnya misal orang-orang yang berbicara tentang agama, mungkin di beberapa daerah di pelosok ibu-ibu. Ketika orang meninggal, lalu ada inisiatif beli beras berapa goni ibu ya. Mulailah ditolak sana, tolak sini, tolak sana, tolak sini. Dengan dalih mengganti salat. Ini termasuk berdusta atas nama Allah. Allah tidak menurunkan hal seperti itu. Wa man azlamu mimman iftara 'ala Allahi kadhiba. Dan tidak ada orang yang lebih jahat, lebih zalim daripada orang-orang yang berbicara tentang agama Allah dengan dusta tanpa adanya ilmu pengetahuan. Itu yang pertama. Berdusta atas nama Allah. Yang kedua, apa tadi yang kedua, Ibu? Berdusta atas nama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? Inna kadhiban alayya laisa kakadzibin ala ahad. Sesungguhnya seseorang yang berdusta atas namaku, kata Nabi, tidak sama dengan ia berdusta atas selain aku. Kenapa ibu? Ada yang tahu alasannya? Seseorang yang berdusta atas nama Nabi itu tidak sama ketika kita berdusta di atas nama Bu Ani, Bu Suryani. Ya, tidak sama. Kenapa ibu-ibu? Karena Allah katakan wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyun yuha. Sesungguhnya karena perkataan Nabi itu semuanya adalah wahyu dari Allah, yang turun langsung dari Allah. Ketika seseorang berani berdusta atas nama Nabi SAW, dia secara tidak langsung telah berdusta lagi kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi hati-hati ibu. Dan kata Nabi apa? Wa man kadzaba alayya muta'ammida. Dan barang siapa yang berdusta dengan sengaja atas namaku, falyatabawwa maq'adahu minan nar. Maka hendaknya ia menyiapkan tempat duduknya di neraka itu. Dan di antara bentuk berdusta atas nama Nabi sallallahu alaihi wasallam, khususnya ini mendekati bulan Rabiul Awal. Subhanallah. Banyak kita dengar di atas mimbar seseorang bercerita tentang Nabi SAW, mengatakan hadis tentang Nabi SAW, padahal hadis tersebut adalah hadis palsu.
Wa man kadzaba alayya muta'ammidan falyatabawwa maq'adahu minan nar. Barang siapa yang berdusta atas namaku, maka hendaknya ia menyiapkan tempat duduknya di neraka. Dan di antara bentuk dusta atas nama Nabi sallallahu alaihi wasallam, ibu-ibu, khususnya di zaman sekarang, di zaman sosial media, kita sering mendapatkan kiriman hadis-hadis, barang siapa melakukan push-up 10 kali Allah ampunkan 1000 kali misal. Barang siapa yang jogging 1 kilometer dengan mengucapkan subhanallah alhamdulillah wa la ilaha illallah wa akbar, maka Allah angkatkan 1000 derajat. Dan yang semisalnya. Dan kita dengan lugunya, ibu-ibu, hadis Nabi SAW, share. Ibu-ibu, secara tidak langsung, dia sudah ikut serta dalam berdusta atas nama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi hati-hati, ibu-ibu. Ketika dapat kiriman di sosial media, di WhatsApp, di grup-grup, ya, jangan langsung di-share, ibu-ibu. Coba dipastikan dulu. Tanya terhadap orang-orang yang paham tentang hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Apakah ini sahih? Apakah ini palsu? Ya. Kalau memang sahih, kita yakin, baru boleh kita sebar. Jangan sampai niat kita balighu anni walau ayah, sampaikan dariku walaupun 1 ayat, malah dapat tempat duduk di neraka karena kita tadi tidak hati-hati, ibu. Itu yang kedua, berdusta atas nama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Adapun yang ketiga itu berdusta atas sesama manusia. Dan ini banyak contohnya. Misalnya, kata Nabi SAW, di antara bentuk dusta antara sama manusia adalah berdusta untuk membuat orang-orang tertawa. Al-kadhib li'idhakin nas. Itu berdusta untuk membuat orang lain tertawa atau membuat orang lain senang dengan majelisnya, senang dengan berbicara dengannya. Akhirnya dia membuat cerita-cerita yang bohong dengan tujuannya untuk membuat tertawa audiens atau membuat mereka kagum. Ini sudah diperingatkan oleh Nabi SAW. Wailun, celaka. Siapa ya Rasulullah yang celaka? Lilladzi yuhadditsu bil hadits. Yang dia berbicara tentang sebuah pembicaraan, liyudhika bihil qaum fayakdzib. Yang dia berbicara berdusta untuk membuat orang lain tertawa, wailun lahu, kata Nabi SAW. Celaka dia. Banyak sekarang, Ibu. Banyak orang-orang yang berdiri di depan panggung lalu membuat misal stand up comedian, ya, atau acara-acara lawak. Mereka berdusta, ya. Nabi katakan wailun lahu. Celaka dia. Kami hanya bercanda, Ustaz, misalnya. Kami enggak serius, Ustaz, bercanda. Walaupun bercanda. Apa kata Nabi SAW? Ana zaimun, kata Nabi SAW. Aku jamin, aku menjadi jaminan. Bibaitin fi wasatil jannah, kata Nabi. Aku menjamin sebuah rumah di tengah surga. Ada yang mau? Rumah di tengah surga. Bukan di luar semua, Ibu. Tengah surga. Syaratnya apa, Ibu? Liman tarakal kadhib wa in kana maziha. Yang mereka meninggalkan kedustaan walaupun dalam keadaan bercanda. Jadi walaupun bercanda, tidak boleh kita berdusta. Itu jenis berdusta pertama yang berkaitan dengan manusia. Kemudian di antara jenis dusta terhadap sama manusia adalah berdusta ketika al-bai' wasyira. Ketika jual beli. Dan subhanallah, ini banyak terjadi. Orang yang berdusta tentang misal bagus hartanya, barangnya bagus, harganya dibilang modalnya sekian, ketika dia beli padahal lebih rendah lagi, ibu-ibu. Dia mengaku harganya setelah diskon sudah sekian, padahal belum didiskon harganya juga sudah sekian. Banyak ibu-ibu, banyak, khususnya ibu-ibu yang ada bisnis online shop, ada ibu-ibu, hati-hati. Jujur saja. Apa kata Nabi SAW? Bahkan sebagian orang ada yang sampai bersumpah, ibu-ibu. Demi Allah, barangnya bagus. Demi Allah, Ustaz, durennya bagus semua. Pas dibuka,
busuk. Demi Allah bersumpah dia. Hati-hati. Apa kata Nabi SAW? Thalathatun, 3 orang. La yukallimuhumullahu yawmal qiyamah. Yang tidak akan diajak bicara oleh Allah hari kiamat. Wala yanzuru ilaihim. Dan Allah tidak akan melihat mereka dengan pandangan rahmat. Wala yuzakkihim. Dan Allah tidak akan mensucikan mereka. Walahum azabun alim. Dan bagi mereka azab yang pedih. Siapa kata Nabi SAW? 3 orang tadi. Di antaranya. Al-munfiqu sil'atahu bil halifil kadhib. Yaitu orang-orang yang berdagang atau berjualan dengan sumpah palsu dan dia berdusta. Jadi ketika kita jualan, jujur saja apa adanya. Kalau ada yang cacat, katakan cacatnya di sini. Harganya sekian dan sekian. Insya Allah itu lebih berkah. Ketahuilah, sesungguhnya jual beli yang didasarkan atau diawali dengan kedustaan, maka tidak ada kebaikan di dalamnya dan tidak ada keberkahan. Sebagaimana hadis Nabi SAW, al-bayyani bil khiyari ma lam yatafarraqa. Sesungguhnya jual beli itu bil khiyar, dengan khiyar majlis ma lam yatafarraqa, selama mereka belum terpisah. Lalu apa kata Nabi? Fa in sadaqa wa bayyana burika lahuma fi bai'ihima. Seandainya mereka saling jujur, saling terbuka, harganya sekian, cacatnya di sini, bagusnya di sini, burika lahuma fi bai'ihima, maka Allah akan berkahi transaksi jual beli mereka. Wa in kadzaba wa katama, kalau mereka berdusta dan menyembunyikan aib-aib barang tadi, yang cacat tadi, muhikat barakatu bai'ihima, maka Allah hapuskan, Allah hilangkan keberkahan pada jual beli mereka. Makanya kita lihat Ibu, orang-orang yang berjualan dengan hal-hal yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Cobalah kita lihat, jujur Ibu. Jarang kita lihat keberkahan menghampiri mereka. Orang-orang yang misal transaksi dengan obat-obatan terlarang atau narkoba Ibu. Walaupun hasilnya banyak, tapi sebentar saja sudah habis Ibu, ludes. Karena memang diawali dengan kebohongan pada awal. Itu jenis berbohong terhadap sama manusia dalam hal apa itu? Hal jual beli. Kemudian di antara jenis berdusta yang sering terjadi khususnya ibu-ibu ini atau orang tua, berdusta terhadap anak atau sekarang mungkin ibu cucu berdusta atas cucunya. Misal kita lihat cucunya lucu, nggak mau sama kita panggil, nak sini. Nanti nenek kasih coklat, nenek kasih mobil misal. Ya. Tapi padahal tidak ada. Ya. Dan itu termasuk berdusta terhadap anak ibu. Dan terkadang banyak anak-anak seperti itu Ibu. Dia termenset dari kecilnya orang tuanya sering berdusta atas dia. Lalu orang tuanya berharap ketika dia besar, dia bersikap jujur terhadap orang tuanya, mustahil Ibu. Kita yang dari dulu mendidik anak kita, cucu-cucu kita dengan kedustaan tadi. Bahkan diriwayatkan dari Abdullah bin Amir. Abdullah bin Amir ketika masih kecil, sahabat Nabi SAW. Suatu hari dipanggil oleh ibunya. Ta'al utik. Nak, kemari. Nanti aku kasih sesuatu. Sering Ibu ya. Nak, sini nak. Nanti Ibu kasih ini. Ibu kasih sesuatu. Kebetulan ada Nabi SAW di rumah Abdullah bin Amir tadi. Apa kata Rasulullah? Apakah kamu ingin memberikan dia sesuatu? Kata perempuan tadi, iya. Utihi tamrah. Aku ingin memberikan dia 1 butir kurma. Lalu apa kata Nabi SAW? Ama innaki laulam tu'tihi kutibat alaiki kidbah. Kata Nabi SAW. Seandainya engkau tadi memanggil anak tadi, lalu engkau mengatakan, nak sini, ibu kasih sesuatu, dan kamu tidak memberikan sesuatu, apa kata Nabi? Kutibat alaiki kidbah. Maka telah dicatat dengan 1 kebohongan, kedustaan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi ibu hati-hati kalau lihat ada anak-anak lucu di jalan ya. Kalau kita mau pegang, hati-hati dulu. Kalau mau kasih sesuatu pastikan ada yang dikasih. Jangan hanya, nak sini ibu, nenek kasih ini, nenek kasih, atau ibu kasih sesuatu padahal tidak ada. Itu dicatat kita sebagai sebuah kedustaan, kebohongan Ibu. Kemudian di antara kedustaan dan ini yang lebih parah Ibu, terjadi di antara sama manusia sekarang adalah al-kadzib li ifsad dzatil bain, berdusta untuk merusak hubungan 2 orang. Ya.
Berdusta untuk merusak hubungan dua orang yang saling mencintai, saling menyukai, saling hormat menghormati. Lalu datanglah kita yang kurang kerjaan ini, Ibu. Masuklah ke tengah-tengah, merusak yang satu, merusak kedua, akhirnya pecah hubungan mereka. Ibu-ibu, ini dosanya luar biasa. Karena dia sudah menggabungkan dua dosa besar. Yang pertama adalah dusta, yang kedua adalah az-zulm, zalim. Bayangkan Allah katakan la khaira fi katsirin min najwahum illa man amara bi shadaqatin aw ma'rufin aw islahin bainan nas. Tidak ada yang baik dari perkataan mereka manusia kecuali orang-orang yang mengajak kepada sedekah, kebaikan dan mendamaikan dua orang. Wa may yaf'al dzalika ibtigha'a mardatillah fasawfa yu'tihi ajran 'azima, kata Allah. Orang yang mendamaikan dua orang yang bertikai, Ibu-ibu. Orang yang mendamaikan dua orang yang bertikai, Allah katakan yu'tihi ajran 'azima. Allah akan berikan dia pahala yang banyak. Jadi kalau orang yang merusak hubungan dua orang, pemahaman sebaliknya, Ibu-ibu, dosanya sangat besar. Maka Nabi SAW mengatakan, ala ukhbirukum bi afdali min darajatis siyami was salati was sadaqah. Maukah kamu aku beritahukan tentang sebuah amalan yang lebih hebat pahalanya dari salat, puasa dan sedekah? Maksudnya yang sunnah. Islahu baina dzatil bain. Mendamaikan dua orang yang berselisih. Lalu bagaimana dengan orang yang merusak hubungan dua orang yang saling akur, saling baik-baik saja? Oleh karena itu di sini ada sebuah kisah nyata yang dinukilkan oleh penulis, ya. Seorang wanita tahaddatsat ihdahunna wa hiya ustadzah jami'ah. Ada seorang wanita, dia guru di sebuah universitas, Ibu-ibu, yang sudah cerai 2 kali, marratain. Faqalat hadathat qissati ma'a dhulm qabla 7 sanawat. Faba'da talaqi tsani qarartu az-zawaj bi ahad aqaribi alladhi kana yan'amu bi hayatin hadiyah ma'a zawjatihi wa auladihi al-khamsah. Jadi setelah dia bercerai, Ibu-ibu, dia iri melihat ada salah seorang kerabatnya yang hidup rumah tangganya bahagia saja, tenang saja, sampai dia memiliki 5 anak. Dia iri, dia sudah cerai berapa kali tadi, Ibu? 2 kali. Kemudian dia haitsu tafaqtu ma'a bani khalati. Lalu dia bersepakat dengan sepupunya, ya. Alladzi kana yuhibbu zawjata hadzal ya salam. Sepupunya ini kebetulan suka dengan istri yang damai-damai tadi, ya salam. Musibah. Jadi si ibu ini yang cerai 2 kali ingin mendapatkan suaminya, yang sepupunya ingin mendapatkan istrinya. Mulailah mereka menjadi iblis, ya, bekerja sama menyebarkan kebohongan tentang istri yang si C tadi. Kemudian disebarkanlah kebohongan, dibuatlah seolah-olah si perempuan itu sering berkhianat, hingga akhirnya menjadikan si suami yang menceraikan istri tadi. Akan tetapi waqad khaba man iftara. Orang yang berdusta tidak akan beruntung, pasti rugi. Apa yang terjadi, Ibu-ibu? Niatnya tadi untuk memisahkan mereka agar si perempuan bisa menikah dengan suaminya, yang sepupunya menikah dengan istrinya. Tapi apa yang terjadi, Ibu? Subhanallah. Waqad khaba man iftara. Sungguh rugi orang yang berdusta. Akhirnya yang suami tadi, ya, nikahnya dengan orang lain. Sedangkan istrinya juga nikah dengan bahkan pejabat yang lebih tinggi. Dan subhanallah, orang yang berbuat zalim tadi, orang yang berdusta tadi terkena penyakit kanker darah. Sedangkan sepupunya tadi mati terbakar. Waqad khaba man iftara. Dan ini banyak terjadi. Mungkin ibu-ibu yang kerja di instansi tertentu yang ingin menjabat, yang mengharapkan jabatan tertentu, mulailah dia merusak hubungan satu dengan yang lain. Hati-hati. Waqad khaba man iftara. Pasti merugi orang-orang yang berdusta. Jadi itu, Ibu, jenis-jenis dusta yang terjadi di antara manusia. Tadi kita katakan ada berapa jenis dusta, Ibu? Ada 3. Yang pertama, yang paling buruk adalah berdusta atas nama Allah. Yang kedua,
berdusta atas nama Nabi SAW. Yang ketiga, berdusta atas sama manusia. Adapun yang terakhir ibu-ibu, walaupun dusta itu buruk dan haram dan termasuk dosa besar ibu-ibu secara keumuman, tapi ada beberapa tempat yang Nabi SAW bolehkan kita untuk berbohong. Ada yang tahu ibu-ibu? Yang pertama yang tempat yang dibolehkan berdusta oleh Nabi SAW adalah ketika perang. Ketika perang. Karena Nabi SAW katakan al-harbu khuda'. Perangan itu emang tipu daya. Jadi di situ salah satu tempat yang boleh kita berdusta. Perang yang arti kata perang jihad ibu ya. Kalau perang adu mulut dengan ibu satu ibu sama lain itu nggak boleh bohong. Ya. Atau perang sama suami itu nggak boleh. Nggak boleh bohong. Masuk perang di sini adalah perang jihad fisabilillah. Itu yang pertama yang tempat kita boleh berbohong. Yang kedua, kita diperbolehkan berbohong untuk islah baina syakhsain. Mendamaikan dua orang yang bertikai. Misal kita lihat ada ibu fulanah dan ibu fulanah sedang bertikai. Yang dulunya aku akrab, saling senang satu sama lain. Akhirnya terjadi sesuatu, akhirnya mereka terpisah. Lalu datanglah kita inisiatif untuk mendamaikan mereka dan kebetulan kita belum sempat berbohong sebelumnya. Pengen berbohong, cuma takut dosa, akhirnya berbohong untuk kebaikan. Kita bisa merasakan bohong, datanglah kepada ibu yang A, berbohong. Ibu fulanah sebenarnya dia menyesal telah melakukan hal tersebut. Sebenarnya beliau senang dengan Anda, memuji-muji Anda di majelisnya. Padahal ibu tadi nggak bilang apa-apa. Ya. Tapi dia berbohong. Di sini bohong yang dibenarkan, yang dibolehkan. Yang terakhir ibu bohong yang diperbolehkan adalah hadithul rajul imra'atahu wa hadithul mar'ati zaujaha. Bohongnya seorang suami kepada istri ataupun istri kepada suami. Dan perlu digarisbawahi ibu-ibu. Bohong di sini ya dalam rangka menambah keharmonisan atau menjaga hubungan dalam rumah tangga semakin harmonis. Bukan bohong, oh boleh bohong. Misal kita minta uang mas, minta uang 1 juta beli beras, padahal beli emas. Itu bohong yang tidak bolehkan ibu-ibu. Ya. Jadi misal bohong yang diperbolehkan antara suami istri adalah bohong yang dengan tujuan untuk menjadikan suasana di rumah tangga semakin harmonis. Bohong saja ibu-ibu. Walaupun suami kita terkadang tidak indah wajahnya, bilang kan, abang kayak bulan, kayak matahari. Enggak apa-apa, walaupun bohong. Ya. Kalaupun nanti suaminya juga seperti itu, kadang masakan istrinya asin sekali, ataupun kadang kalau hambar-hambar sekali, bohong saja. Masya Allah, ini makanan paling enak hari ini. Ataupun suaminya berbohong kepada istrinya, ya dia yang paling dia cintai di Lok Semawe. Ya, padahal di Birun ada satu, di Sigli ada satu, di Banda ada satu. Ya, jadi itu bohong yang diperbolehkan. Kalau suaminya jujur mungkin langsung retak rumah tangga. Makanya ibu diriwayatkan kisah ketika masa Khalifah Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu, ada seorang laki-laki mendatangi Umar bin Khattab. Jadi suaminya ini ya pengen cari tahu istrinya itu sebenarnya sayang enggak sama dia. Ya, jadi suatu hari dia bertanya kepada istrinya, "Atuhibbi ini?" Kata laki-laki tadi, "Kamu mencintai aku tidak?" Kata istrinya, "Na'am, uhib." Iya, saya mencintai Anda wahai suamiku. Lalu kata suaminya enggak puas, enggak percaya suaminya. Astahlifuka billah. Saya ingin kamu bersumpah atas nama Allah kalau kamu benar-benar mencintai saya. Ya, salam. Suaminya cemburuan. Ya. Lalu apa kata istrinya? Ama innaka. Kalau kamu sudah meminta aku untuk bersumpah atas nama Allah, maka aku tidak mencintaimu. Tadi kalau tanyanya cinta enggak sama suaminya? Cinta. Tapi kalau suaminya sudah ancam harus bersumpah atas nama Allah kalau dia mencintai suaminya, maka kata istrinya, enggak, saya enggak mencintai kamu. Ya. Kini suaminya ini pergi kepada Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu. Ya. Kata laki tadi dia pengen mencari solusi pada Umar, apakah saya ceraikan istri saya karena istri saya tidak mencintai saya dengan sebenar-benarnya. Lalu Umar memanggil si istri tadi. Ya. Kenapa kamu tidak mencintai suami Anda? Ya Amirul Mukminin, wahai Amirul Mukminin, dia bertanya kepada saya, ya,
apakah saya mencintai dia? Saya katakan iya, Amirul Mukminin. Kan tapi ketika dia bertanya, saya harus bersumpah atas nama Allah kalau saya mencintai dia? Enggak ya. Saya enggak mau berbohong atas nama Allah mencintai suami saya. Apa kata Amirul Mukminin? Ikdzibi. Berbohonglah. Enggak apa-apa. Jadi kaedahnya di tempat-tempat yang boleh berbohong, kita juga boleh bersumpah dalam kebohongan tersebut. Jadi pulang ke rumah ibu bilang pada suami, wallahi, demi Allah, aku cinta sama abang. Itu nggak apa-apa ibu, walaupun memang kita nggak cinta-cinta kali ibu, ya. Tapi di situ boleh untuk kita berbohong. Wallahi, demi Allah. Tujuannya untuk menambah uang belanja juga ya. Kemudian menambah uang belanja dan melanggengkan hubungan antara suami dan istri. Jadi itu ibu-ibu, kaidah kita yang kelima, wa qad khaba man iftara. Pasti rugi, tidak beruntung orang-orang yang berdusta. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.